Ini 10 Muharram Ibu. Seandainya seluruh masyarakat warga di dekat Masjid Jannatul Firdaus ini paham, apalagi di pasar ini, bahwa bersedekah makanan hari ini itu pahalanya sangat luar biasa. Dia nale masih penuh ya masih na taro peca. JP. Ternyata ya, bersedekah di hari 10 Muharram ini luar biasa Pak Ibu. Maka sedekah yang paling cepat sampai di hadapan Allah itu adalah sedekah makanan. Makanya hari ini ya banyak orang buat ini budaya kita, adat kita. Ya, tapi ini perlu dilestarikan selama itu tidak menggoyahkan akidah. Ya, jangan bilang kalau tidak JP suraki tidak lengkap keimanan, tidak. Ya, tetap ya, cuman ini adalah kebiasaan yang baik. Ya. Nah, kalau bahasa agamanya bid'ah dalalah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat, tetapi selama itu adalah kebaikan dan tidak mengganggu akidah seseorang, silahkan. Kalau sekarang ini sudah mulai berkurang, saya sampaikan sama Pak Ketua tadi, Pak Haji, mulai berkurang memang ini yang begini-begini. Tergerus nih, anak-anak tadi ini nanti hilang yang begini. Ya, pada ini iseng naik kukuru dan segi buburu. Ya meru iseng pizza, hamburger, itu iseng kada agar dia bu. Makanan yang paling sehat di dunia itu adalah bubur. Tidak ada makanan paling sehat selain mana surveinya? Surveinya. Mulai bayi makan bubur sampai nenek-nenek yang tidak ada giginya makan bubur. Mulai orang sehat makan sampai orang sakit dianjurkan makan bubur. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau aidan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah majelis yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah, begitu pula seluruh pengurus Masjid Jannatul Firdaus Pasar Panampu yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tidak terasa waktu kita sudah berada di hari ke-10 tahun baru Hijriah. Ya, beginilah keadaan Ibu. Maka bersyukurlah kita yang hadir sore ini di tempat ini. Sedikit, tapi semoga sedikit yang Allah muliakan di antara kita. Inilah kita yang sedikit yang menghargai tahun baru kita. Ya, karena banyak di antara kita bukan tahun barunya yang kita hargai, tapi tahun barunya orang. Nah, inilah tahun baru Islam yang harusnya kita gemakan, awal dari ya bangkitnya Islam di dunia ini. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Muharram adalah salah satu bulan mulia, bulan haram di antara 4 bulan. 3 yang berdekatan si tampi-tampi, si ampi-ampi ki, se regisi sakla. Ya. Yang pertama kita sudah lewati namanya bulan Sul apa Ibu? Yes, Zulkaidah. Bukan Zulkifli, Zulkaidah. Zulkaidah. Setelah itu Zulhijjah. Mereka ibu dia napahangnya dengan kita catat kita ini. Nah, Zulkaidah, Zulhijjah, baru Muharram. Oke, si tampi ya. Jangan lupa ya, Purani Zulkaidah itu Zulhijjah. Purani Zulhijjah Muharram. Ada yang terpisah, masih ada satu. Apa itu? Rajab. 4 bulan ini tidak dianjurkan untuk berperang, termasuk Muharram. Ya, ini 10 Muharram Ibu. Seandainya seluruh masyarakat warga di dekat Masjid Jannatul Firdaus ini paham, apalagi di pasar ini, bahwa bersedekah makanan hari ini itu pahalanya sangat luar biasa. Dia nale masih penuh ya masih na taro peca.
JP. Saya bahas sedikit nih Bu, ini kenapa bisa ada bubur begini? Ya, sebentar saya bahas. Ya, ternyata ya bersedekah di hari 10 Muharram ini luar biasa Pak Ibu. Maka sedekah yang paling cepat sampai di hadapan Allah itu adalah sedekah makanan. Ya, makanya hari ini ya banyak orang buat ini budaya kita, adat kita. Ya, tapi ini perlu dilestarikan selama itu tidak menggoyahkan akidah. Ya, jangan bilang kalau tidak JP surah tidak lengkap keimanan, tidak. Ya, tetap ya, cuman ini adalah kebiasaan yang baik. Ya, kalau bahasa agamanya bid'ah dalalah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat, tetapi selama itu adalah kebaikan dan tidak mengganggu akidah seseorang, silahkan. Ya, contoh, ya kan banyak sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tapi kita lakukan kan. Ya, banyak yang dilakukan sahabat tapi Nabi tidak pernah melarang. Salah satunya adalah sholat sunnah wudu. Itu kan yang melakukan itu adalah sahabat Nabi Bilal. Ya, tapi Nabi tidak pernah melarang. Itu disuruh, itu datangnya. Ya, selama ini memberi makan loh. Ya, kalau sekarang ini sudah mulai berkurang. Saya sampaikan sama Pak Ketua tadi, Pak Haji, mulai berkurang memang ini yang begini-begini. Tergerus mi. Anak-anak tadi ini nanti hilang yang begini. Ya, pada ini naiseng anak kukuru dasang ibu buru. Ya, meron naiseng pizza, hamburger. Itu naiseng kada agar dia bu. Kan begitu ya? Sekarang ini bubur, padahal itu bubur makanan yang paling sehat di dunia itu adalah bubur. Tidak ada makanan paling sehat selain mana surveinya? Surveinya mulai bayi makan bubur sampai nenek-nenek yang tidak ada giginya makan bubur. Yang kedua, bubur adalah makanan paling sehat. Mulai orang sehat makan sampai orang sakit dianjurkan makan kalau ke dokter Ibu Haji makan maki bubur ya, mulai musim keropos terlalu lama makan jagung nasi keras disuruh makan bubur ya, bubur saring itu kalau orang penyakit tipes disuruh makan bubur saring. Kenapa? Mesin di dalam itu sudah mulai mega nilainya bau masolan di dalam megangi masolan ini anu mana cengi, makanya harus makan bubur. Makanya Ibu, kenapa bubur itu ya ada kisahnya ini ya, Allahu alam kebenarannya tapi ini bagus disimak ya. Suatu ketika ada orang di atas perahu kapal itu mau makan dan jumlahnya banyak. Ya, kalau mau makan orang, ya maka dikumpulkanlah beras. Mau dimasak itu beras jadi nasi. Ada orang tua bertanya, "Elo mau aga berre itu nasi elo dinasi elo tomandre dinasi mancaji andre." Apa kata orang tua ini? Jangan kau masak jadi nasi. Kenapa? Kapan kau jadikan nasi maka tidak cukup kau karena banyak, baru berasnya sedikit. Lalu bagaimana caranya? Perbanyak airnya. Maka setelah diperbanyak airnya, lahirlah ini bubur. Kaget yang masak. Biasanya nasinya keras, ini kenapa jadi bubur? Alhamdulillah, seluruh penumpang di kapal itu semua bisa dapat makanan karena dibuat jadi bubur. Maka disinilah awal cikal bakalnya. Oh, ternyata kalau mau banyak hasilnya, diperbanyak airnya. Semua kalau diperbanyak airnya itu banyak jadinya. Ibu ya? Coba bagi kalau satu botol sirup DHT kalau mau manis ya paling satu tempat je, tapi kalau mau perbanyak ya bikin satu tandon begitu masuknya itu. Jadi bukan rasanya yang kita kejar. Bubur itu tidak ada rasa loh, tidak ada rasa kan, karena memang kita mencari bukan rasanya, bukan nikmatnya, tapi bagaimana kita mencukupi. Itulah Islam sebenarnya. Ibu, Islam itu tidak butuh yang namanya terlalu banyak kenikmatan, karena kenikmatan itu kadang melupakan kita dari mengingat Allah, betul? Ya kan? Makanya
Kenapa dibuatkan jadi bubur? Memang bubur itu luar biasa loh. Ya, biasanya makan pagi bubur, dan bubur itu tidak pernah itu makan malam. Ya, selalu pagi itu bubur. Yang berubah sekarang itu nasi kuning. Biar malam ada tomi nasi kuning. Bubur mudah-mudahan tidak ada malam bubur, kecuali gini hari sore. Lanjut ke malam sebentar ini. Pak Mega kita. Pak CD tahu. Apa nuna nalet bubur. Oh ya cocok ini pak mau puasa ki, tapi mau puasa ki mau pekku galupu tahu ibu aja detuno lima ini pak masih nama tua, pak masih nama tua we kasih dan kau di pas sama dumpu tuh ya. Bapak Ibu dimulakan Allah, kisah saya mau bicarakan kisah ibu ya. Ternyata di 10 Muharram itu Allah turunkan ampunannya. Yang pertama yang saya mau bahas kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ibu kapal bahtera ero kapalana sandar di daratan itu 10 Muharram dengan izin Allah. Setelah melewati banjir bandang yang begitu dahsyat, bahkan anaknya Nabi Nuh tidak bisa beriman kepada Allah. Nah, ibu dengar kebebay ini nah. Jangan sampai ada di antara kita yang bermasalah anaknya, ya lalu berkata, wih, kok diteru di haji itu tuan nama Quran anaknya. Jangan bilang begitu. Ini baru haji, itu Nabi Nuh, Nabi loh. Anaknya tidak beriman kepada Allah. Jadi tidak boleh dipakai bahasa begitu ibu. Karena semua kejadian itu dari Allah, bukan dari manusia. Dek gaga tahu elo anu maja elo mana itu makasih anaknya. Tapi itu takdir, garis tangan, angkat tangan. Ibu-ibu yang tidak ada garis tangannya angkat. Ada semua. Salah aku tuh dengan garis tanganmu. Jadi yang tidak ada garis tangannya itu malaikat dengan jin, karena memang tidak ada tangannya. Ya, makanya tidak ada garis tangan. Jadi Nabi Nuh anaknya tidak beriman kepada Allah. Maka diperintahkan oleh Allah Nabi Nuh untuk buat bahtera kapal. Di situ nih kaumnya Nabi Nuh. Maka dayero Nabi Nuh tambah hari tambah gila kuliah. Mana udah orang buat perahu di tengah gunung? Padahal nama tama dakkalan nama kadayelo mendre wae copo na bulu ini nih bu, hati-hati ki. Kan biasa ki bilang begitu kalau ada orang yang bangun rumah nana timbun terlalu tinggi dari jalanan, biasa ki bilang, tandrina bulana. Nala batat tanah mapancemu, kan biasa kita pikiran begitu, tidak dipikir ke bahwa air akan lebih tinggi dari apa yang kita miliki, kan begitu ya bu. Yang kejadian sekarang di Palu itu kan tsunami ya, terjadi gempa di sana, longsor di sana coba lihat ya, kenapa bisa begitu ya, itulah kehendak Allah. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang jelas kita berusaha untuk berbuat baik. Maka Nabi Nuh buat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ya setelah perahu itu jadi, ya mau berlayar karena azab itu akan datang, itu umatnya Nabi Nuh memang luar biasa kurang ajarnya. Ya, pergi buang air di perahunya Nabi Nuh ibu. Tanrang ko di sipak na ngasih kan jo sipak na. Pergi buang air di situ, berak apa di situ di kapal. Penuh itu kapalnya Nabi Nuh kotoran. Ada seseorang yang datang di sana juga buang air, padahal sudah stroke nih. Lihat mak ibu sudah stroke, lumpuh, kurang ajar inji. Bayangkan datang di situ buang air, karena dia lumpuh, dia jalan. Ketika dia jalan terjatuh, penuh badannya dengan kotoran manusia, termasuk kotorannya sendiri. Alhasil orang lumpuh itu tadi bisa berjalan. Yang tadi ya diangkut ya di sopon mendre, begitu jatuh di atas kotoran dia berlari turun. Heran semua orang, dia bilang, di mana berubah itu, tadi kan lumpuh, kenapa bisa jalan turun? Apa Nabi bilang, kotoran yang ada di atas perahu Nabi Nuh itu adalah obat. Berlomba-lomba semua orang, ada yang bawa ember, ada yang bawa baskong, ambil itu kotoran.
karena dianggap itu adalah obat. Alhamdulillah dengan izin Allah, kotoran yang mereka buang dia ambil sendiri. Artinya apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan mengambil hasil kejahatannya itu sendiri. Sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Siapa yang bawa bubur hari ini, sore ini di Masjid Jannatul Firdaus, insya Allah sebentar pulang bawa tonji itu bubur. Tidak mungkin yang lain tidak bawa bubur. Kan begitu Ji. Tidak mungkin yang ada di penghujung sana dapat bubur, nah dia tidak bawa ke sini. Ini contoh kecil Ibu. Dia bawa kotoran mau merusak Nabi Nuh, tapi Allah yang mengatur segalanya. Sebaik-baik pembuat fitnah itu adalah Allah. Jadi kalau kita bilang hebat dibuat fitnah, Allah pembuat fitnah yang lebih hebat. Makanya orang warga masyarakat yang ada di situ, umatnya Nabi Nuh itu, akhirnya dia yang membuang kotoran, dia tonji, yang ambil kotorannya kembali, senjata makan tua. Itulah Allah mengatur kehidupan. Ibu, bisa jadi ibu merasa sedih hari ini, tapi yakinlah Allah akan membahagiakan kita. Yang puasa hari ini merasa lemah, lemas, kurang darah, ya, walaupun kita kurang dana, bubur tetap berjalan, insya Allah Allah akan ganti. Nah, lalu yang kedua, siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus disemburkan keluar dari perut ikan yang menelannya. Itu 10 Muharram. Jadi jangan bilang 10 Muharram itu tidak baik. Baik 10 Muharram. Kalau mau minta ampun Ibu hari ini, berdoa memang maki supaya diampuni dosa. Siapa yang puasa hari ini 10 Muharram, ya itu diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Tapi jangan juga mentang-mentang diampuni dosa sebentar 1 tahun yang lalu, mak busik kok. Dia nak boleh tu mapak kok tu. Patoto ain akan Allah Taala ndak baik. Jadi istiqamah ya. Kalau sudah bersih maki pertahankan itu. Kau kepala tacek dia biasa tu. Ya, pemudi jaga peku, gai pasti tu tak ciceng, lupa. Ya namanya manusia, kita bukan malaikat. Ya minimal mata lah yang berbuat dosa. Minta ciceng, ala ni, ada dapat terui. Ya, kau dapat terui dosa tu. Ibu ya, jadi itu Nabi Yunus, umatnya begitu nakal. Nah tantang Nabi Yunus, apa Nabi bilang sama Nabi Yunus? Yunus, kalau memang Tuhanmu ada, punya kekuatan, suruh turunkan azab. Kau bilang itu mau ada azab, turunkan sekarang. Nah tantang Nabi Yunus Ibu. Oh Nabi Yunus berdoa, ya Allah kasih turun cepat deh, malu-malu kah? Selalu kah ditagi baru tidak pernah muncul azabmu. Maka kata Allah, tunggu Yunus. Ini Yunus, Nabi Yunus seorang nabi ternyata tidak yakin tauhid 100%. Ini coba lihat Ibu, jadi jangan bilang Ustadz Halim, Pak Ketua dengan kita semua Ibu aja iman tak enggak. Nabi Yunus saja punya keraguan kepada Allah. Nabi bilang siapa tahu Allah tidak kasih turun, dia malu-malu kayak itu sama umatku. Makanya Nabi Yunus pergi. Begitu dalam perjalanan Allah menguji. Aku uji kau Yunus, ternyata kau tidak yakin kepada saya. Kau pakai ilmu yakin, kau pakai ainul yakin, kau tidak pakai hakul yakin kepada saya. Oke. Maka naik kapal ke Nabi Yunus. Kapal itu kalau mau selamat harus 3 orang diisinya. Nah ini ada 4, berarti harus dikurangi 1. Lebih baik 1 yang mati daripada 4-4-nya mati. Maka dibikin aturan. Diundi kayak arisannya ibu di lotki 4 nama di dalam termasuk namanya Nabi Yunus. Nah, siapa yang naik namanya itu yang dibuang ke laut. Kok arisan mapak kok ya rasa ibu. Begitu di laut namanya Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus ulangi dulu, jangan kok langsung. Ya, diulang lagi, kasih cukup 2 kali. Di laut lagi yang kedua kalinya Nabi Yunus lagi yang keluar namanya. Nabi Yunus paggenik ke telu. Akaleton apa jawab kaya. 3 kalinya mengharap Nabi Yunus tidak mungkin namanya 3 kali berturut-turut. Apa yang terjadi dengan izin Allah? Yang ketiga kalinya namanya Nabi Yunus yang muncul. Nabi Yunus tidak ada rasang, dibuat langsung turun ke laut. Malam itu terjadilah hari itu 3 kegelapan yang dahsyat.
Yang pertama adalah gelapnya dasar laut. Yang kedua, gelapnya di dalam perut ikan. Yang ketiga, gelapnya di waktu malam. Pak Ibu, kalau kita kena musibah seperti yang dialami ini Nabi Yunus, bagaimana keadaan di dalam perut ikan? Allah perintahkan ikan nun, ikan. Iya ya Allah. Telan Nabi Yunus. Telan mina, yang kukunyai. Makanya Nabi Yunus itu selamat karena tidak dikunyai, ditelanji. Nabi bilang Allah telan, seandainya dikunyai mati Nabi Yunus. Tapi Nabi bilang telan, yang kukunyai. Ya, makanya ibu tabedi kalau ada yang kasih ki makanan kue, kalau Nabi bilang makan ki Bu Haji Andre, yang kubungkus. Karena bahasanya beda. Kalau Nabi bilang bungkus ki aja mu Andre, tapi kita sekarang makan sambil bungkus. Alhamdulillah, dijamai, dijemui. Detorna salah pamegamu daripada mondre mubasir, lebih baik mubassor ya. Jadi itu Nabi Yunus. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Ada yang mengatakan 1 hari, ada 30 hari, 40 hari di dalam perut ikan. Disitulah menangis Nabi Yunus alaihissalam, menyesali, ya Allah saya zalim, ya Allah saya tidak meyakinimu, ya Allah. Maka Nabi Yunus beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ibu biasakan baca ini setiap habis ke salat ya. Kong kama makalalai dia leta baca ya. Kalau ada keraguan-raguan dalam diri kita, hujan betul gitu sebentar, kalau ragu maki baca ini mina pakai orang tua ta dulu, nenek-nenek ta melahirkan, maka dibaca ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perut ikan itu panas, maka dimuntahkan keluar Nabi Yunus. Ini mina pakai melahirkan orang tua dulu tidak ada operasi, makum itu kedo merasi. Iya, betul tidak Ibu ya? Maka ini yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam keluar di 10 Muharram. Siapa lagi terakhir? Nabi yang diberikan oleh Allah ampunan ya, keselamatan di 10 Muharram, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluar dari api yang membakarnya itu di 10 Muharram. Ada yang menarik Ibu, dengar baik-baik. Ketika Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang besar berkobar, datang burung pipit yang paruhnya kecil, maka reni becu, ambil air di paruhnya 1 tetes. Datang cicak, ini lagi cicak Ibu. Jadi cicak itu tidak baik, provokator itu cicak. Jadi jangan percaya cicak Ibu. Kaya Roma kun raya isa lebih na percaya cicak na lakain na. Ko sadar na cicak na percaya, tapi ko lakain na mapau dia na percaya. Nenek membeli roba bapak na cica na percaya apa ali caca ka. Nah Ibu, kata cica burung pipit, kamu pegawai tuh, apa yang kau kerjakan itu? Dia bilang ambil ke air untuk apa? Untuk saya siram api yang membakar tubuhnya Nabi Ibrahim, kata cica. Dia nama tama dia kalau pegawai ko burung pipit. Bayangkan, masuk akal tidak 1 tetes air bisa memadamkan api yang begitu besar? Lisuno, sia-sia yang kau kerjakan. Apa kata burung pipit? Cicak, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini tidak ada gunanya. Tidak mungkin api itu padam, saya tahu. Tapi kenapa saya lakukan? Supaya Allah tahu di mana saya berpihak. Apakah orang Indonesia, apakah orang Pandampu, Masjid Jannatul Firdaus masih berpihak ke Palestina atau ke Israel? Begitu. Kan begitu. Ibu, jangki bilang, biar mau perang Palestina Israel, jangki tetap harus ada dalam diri kita bahwa kita ada di pihak Palestina, walaupun kita tidak pergi di sana berperang. Seperti burung pipit, dia tahu 1 tetes air tidak mungkin bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi dia mau tahu bahwa dirinya dilihat oleh Allah, usahanya mu cede mu bayicu, yang penting itu mu pengolah taala engkau usahaku daripada mun romoto matiin rode gagaw runtuh. Betul tidak Ibu? Nah, itulah burung pipit, dia mengambil air karena dia tahu bahwa Allah melihat usahanya. Hari ini kita berada di tempat ini, kita membawa begitu banyak makanan.
Artinya apa? Allah melihat kita bahwa kita mencintai yang namanya sedekah, dan sedekah terbaik hari ini di 10 Muharram. Insya Allah Allah akan perlihatkan imbalannya ke depan. Kotinean ruidin runtuk manengi, minimal anak cucuta nanti suatu saat akan merasakan dari segala apa yang kita sedekahkan hari ini. Sekira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Saya titip Bunda, ya, bapak-bapak, ayahandaku semua saya titip. Semoga ibadah tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun kemarin. Jamaki itu terus di ibadah. Ya, kalau selama ini masuk khutbah Jumat nanti di atas pihak baru masuk di masjid, berubah ki, kalau perlu kita cepat datang. Ya, yang kedua, jangan pernah tidak mengerjakan salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Ingat, suatu saat kita sudah tidak bisa lagi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah karena kita sudah tua dan tidak bisa lagi berjalan naik tangga. Yang ketiga, yang terakhir, gunakan kesehatan kita, kesempatan kita untuk berbuat kebaikan selama kita masih punya harta, walaupun sedikit tapi berkah. Artinya apa? Suatu saat kita tidak akan punya apa-apa karena kesadaran kita sudah tidak ada sama sekali. Allah cabut, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim wa natubu Kita sama-sama mengawali hari ke-10 tahun baru Hijriah dengan beristighfar kepada Allah. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang kita lakukan dan menerima segala amal-amal kebaikan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ingat hari ini doa dijawab oleh Allah. Ya, sekali setahun 10 Muharram itu datang, jangan kita sia-siakan dengan urusan dunia. Saat ini kita berdoa, doakan anak-anak kita yang utama semoga menjadi anak yang saleh dan saleha, dan dosa kita diampuni oleh Allah sebelum ajal kematian kita datang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami tidak sengaja, apalagi yang kami sengaja. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani kami ya Allah, untuk senantiasa ruku dan sujud di hadapan-Mu ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah, agar kami senantiasa berbagi ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami menjadi anak yang saleh dan salehah ya Allah. Hindarkanlah kami dari fitnah ya Allah, bencana ya Allah, mara bahaya ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkanlah dari segala mara bahaya, bencana, fitnah Kota Makassar, terkhusus daerah Pasar Panampu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga pahala puasa 10 Muharram, puasa Asyura kami hari ini ya Allah, Engkau berkenan menerimanya ya Allah, dan Engkau memberikan pahalanya lah untuk kami menjadi jembatan menuju pintu-pintu ridha, pintu-pintu ampunan-Mu
dan pintu-pintu surgamu ya Allah. Wassallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Untuk kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kemudahan rezeki, umur yang berkah untuk seluruh jamaah majelis zikir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan arwah almarhumah pendiri pengurus jamaah Masjid Jannatul Firdaus. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.